Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insya Allah bisa berjumpa lagi bersama saya Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, Allah juga berikan nikmat iman Islam ini sehingga kita bisa berdakwah menyampaikan kebaikan Islam di tengah-tengah umat, dan mudah-mudahan bincang bersama sahabat Wahyu ini menjadi salah satu bagian dari eh, penyemangat ataupun bagian dari penyeru kebaikan juga, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk tema kita pada kesempatan kali ini yaitu dengan putusan MK, apakah Indonesia terselamatkan? Nah, namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu pada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Wahyu, kabar baik. Alhamdulillah Bang Rocky. Ya, kita ketahui bahwa beberapa hari kemarin itu ada demo besar-besaran terkait ya menindaklanjuti mungkin keputusan MK, kemudian keputusan tersebut ingin dianulir oleh DPR, kemudian banyak mahasiswa yang melakukan demo. Artinya memang ada sesuatu yang banyak pihak menyayangkan hal itu bisa terjadi gitu kan. Ini ada salah satu berita, 2 putusan MK disinyalir membuyarkan strategi partai Kim Plus dan menghadang politik dinasti Jokowi. Jadi putusan MK nomor 60 garis miring PUU strip 22 garis miring 2024 mengubah besaran ambang batas pencalonan oleh partai politik atau parpol atau gabungan parpol. Sedangkan putusan MK nomor 70 garis miring PUU 22 Romawi garis miring 2024 mengatur persyaratan usia minimum harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan hasil keputusan ini gitu kan, meskipun kemarin ada demo besar-besaran dan dinyatakan bahwa keputusan yang diinginkan DPR dibatalkan begitu Bang Rocky. Baik, saya menyapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, lahirnya dua keputusan MK itu, nomor 60 dan 70, terkait dengan ambang batas parpol yang bisa mencalonkan kepala daerah, juga batasan usia. Ini memang bagi partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus itu menjadi perubahan strategi yang mereka rancang. Kenapa? Kalau ambang batasnya berubah, maka sebenarnya partai-partai lain masih bisa mencalonkan dari kepala daerah yang lain, sehingga pasti strategi politiknya berbeda. Kedua, di batasan usia itu kan ditetapkan usia minimal 30 tahun saat mendaftar. Nah, sebelumnya kan mereka ingin berpegang bahwa usia 30 tahun itu saat dilantik. Sehingga ini menjadi pintu untuk membuka peluang Anies untuk maju pilkada di DKI, sekaligus yang putusan 70 itu menutup celah bagi ikutnya putra bungsu presiden Kaisang itu di pilkada tahun ini karena usianya belum genap 30 tahun. Dia belum cukup balik. Jadi belum balik dalam usia politik itu posisinya gitu. Nah, itu persoalannya, sehingga terjadi perubahan strategi politik bagi para partai-partai di situ. Dan membuat mereka yang sudah menyiapkan strategi harus menyusun ulang strategi. Walaupun tadi ada perlawanan di DPR yang dia akan mengeluarkan undang-undang baru. Dan di dalam sistem demokrasi itu memungkinkan. Karena dia punya hak untuk menyusun undang-undang atau membuat undang-undang. Itu Bung Wahyu. Baik, ini ada beberapa Bang Rocky, analisa begitu kan. Apakah memang dengan putusan MK nomor 60 dan 70 itu bisa menyelamatkan Indonesia dari politik dinasti Jokowi gitu kan? Menyelesaikan keterpurukan yang selama ini terjadi begitu kan?
atau memang bisa terbebas juga dari jeratan utang, bahkan dari cengkeraman oligarki gitu. Tapi ada juga pihak yang mengatakan, ini tidak hanya sekedar Anies dan, Kaisang saja gitu Bang Rocky. Apa tanggapan Bang Rocky? Iya, jadi memang, sederhana saja, ini persoalan perubahan aturan yang dikeluarkan oleh MK maupun rencana DPR untuk membuat aturan baru, ini sebenarnya hanya menyelamatkan, eee, persoalan personal, yaitu putra Presiden Jokowi, si Kaisang. Mmm, Dia kalau undang-undang baru dikeluarkan, dia boleh misalnya, usia 30 saat pelantikan, tentu putusan MK teranulir karena ada undang-undang baru. Siapa siapa aja pihak yang ingin merasa dirugikan, ingin menguji itu harus mengajukan ke MK lagi, butuh waktu lagi. Saya pikir itu jalan tol untuk memuluskan Kaisang. Sekaligus iya, efeknya kalau yang, putusan nomor 60 itu jalan tol buat Anies misalnya. Jadi ini undang-undang ini hanya, mempersoalkan, personal gitu. Sementara persoalan seriusnya di negeri ini, dari politik dinasti Jokowi itu tidak terselamatkan itu. Karena mmm, kita tahu Gibran sudah lolos itu kan, jadi cawapres kan posisinya. Sementara di menantunya di Sumut juga kemungkinan juga didusung oleh partai-partai besar gitu. Jadi mmm, kemungkinan lolos juga besar. Nah ini kalau kita lihat apakah Indonesia terselamatkan dengan keputusan MK, jelas tidak gitu. Karena mmm, dia masih terpuruk Indonesia, masih terpuruk dalam konteks, tidak bisa keluar dari politik dinasti Jokowi. Mungkin hanya menghambat sedikit persoalan Kaisang, tapi yang lainnya jalan terus itu posisinya. mmm, Hutang jalan terus, proyek-proyek jalan terus, kebijakan yang menyengsarakan rakyat jalan terus, pajak tahun depan naik jalan terus. Jadi sebenarnya kalau kita berharap, putusan MK ini dianggap sebagai, bisa menyelamatkan nasib Indonesia ke depan, saya pikir tidak juga. Jadi kalau ada teman-teman kita, adik-adik mahasiswa berjuang membela MK, kemudian memojokkan DPR, jadi seolah-olah mengadu dua lembaga negara ini, hanya demi apa, membela salah satu yang tidak jelas gitu posisinya. mmm, Dia, posisinya membela, pihak MK, yang itu juga posisinya juga tidak memberikan dampak yang besar bagi ke depan, walaupun memang betul itu juga memberikan efek bahwa, kemungkinan Kaisang bisa lolos, tapi itu kan baru satu Kaisang yang terjegal. Bagaimana mmm, dengan Gibran sudah duluan. Jadi kalau iya, mahasiswa mau serius untuk melakukan perubahan, bukan sekedar menuntut, eee, pendukungan putusan MK. Jadi harus dilakukan perubahan lebih total lagi, dengan merubah situasi yang ada ini, baik mengganti rejim maupun dengan sistemnya sekaligus, yang telah membuat rejim ini lahir, tumbuh, berkembang dalam sistem mmm, demokrasi sekuler yang liberal ini, menjadi lebih otokratik ini, udah mmm, seperti raja kan, gitu posisinya. Kenapa dia bisa seperti raja? Karena dari awal, kebijakan zalim yang dia buat, kebijakan-kebijakan menyelesaikan rakyat yang dia buat, didiamkan, bahkan didukung oleh sebagian besar akademisi, bahkan mahasiswa juga selama ini diam. Kita bersyukur mahasiswa hari ini, terhentak, sadar, bangun, pihak kampus bangun, tapi tidak cukup dengan itu. Kenapa? mmm, Karena, terlambat itu. Ketika dulu pihak-pihak kritis, ormas-ormas kritis, kriminalisasi, dizalimi oleh Jokowi, mereka diam, tidak mmm, membela. Hari ini tidak bisa kita harapkan lagi ormas-ormas atau pihak-pihak yang lain bisa bergerak. Mungkin mahasiswa bergerak, tapi, ini tidak menyelesaikan persoalan. Kalaulah mahasiswa itu bergerak hari ini menghentikan undang-undang itu bisa ditekan supaya tidak keluar, tetapi, jangan lupa banyak strategi lain gitu. Misalnya kalau undang-undang tidak keluar, tiba-tiba Jokowi mengeluarkan Perpu, kan bisa juga mmm, terjadi itu. Nah, gitu. Kalau undang-undang keluar juga mereka nggak mau dengar mahasiswa yang demo, juga bisa terjadi. Betapa banyak undang-undang yang, keluar tidak dikehendaki mahasiswa, dikehendaki rakyat, berdemo berjilid-jilid pun tidak didengar oleh Jokowi dan DPR kan. Undang-undang Omnibus Law, berapa banyak mmm, itu, demo berjilid-jilid, hampir semua lapisan masyarakat demo, tapi, mereka tidak mau tahu. Apakah ini juga bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Nah, jadi kalau kita berharap dengan putusan MK ini, kemudian dukungan mahasiswa, aktivis untuk, melakukan perlawanan terhadap rezim, saya pikir ini momen. Melakukan perlawanan dengan rezim berarti mahasiswa mulai bangkit dan sadar.
Tapi sadarnya harus Hmm. serius sadar bahwa, ini bukan persoalan Jokowi saja, ada persoalan sistem yang besar di situ yang memang merusak kita selama ini, memberikan, figur-figur atau sosok yang zalim seperti Jokowi itu tumbuh berkembang di dalam sistem demokrasi, liberal seperti ini, bahkan dia bisa menggunakan kekuasaan yang begitu besar untuk membuat kebijakan yang zalim kepada rakyat, menguntungkan para pengusaha dan oligarki tentunya. Nah, ini yang harusnya dikoreksi oleh mahasiswa. Nah, dia harus menggunakan sistem yang bisa mengantisipasi itu. Nah, itu yang perlu kita tawarkan, sistem seperti apa, kita harus perbincangkan lebih jauh. Begitu Bung Wahyu. Baik, memang, sepertinya ini sangat menarik Bang Rocky ketika memang, Bang Rocky menyampaikan seharusnya, masyarakat atau rakyat Indonesia bahkan mahasiswa tidak hanya, apa ya, melakukan protes terkait apa yang terjadi saat ini, tapi lebih daripada itu gitu. Karena, selama ini hal tersebut dilakukan karena memang sistem ini memberikan kewenangan untuk melakukan apa ya, kezaliman, ketidakadilan ataupun kecurangan itu berulang-ulang gitu oleh karenanya masyarakat ataupun rakyat Indonesia harusnya menyadari harus ada sesuatu yang memang dirubah secara menyeluruh begitu kan, komprehensif. Nah misalkan, ini ada beberapa, pihak yang kontra, ini ada Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, Herman Suparman meminta DPR dan pemerintah tidak ugal-ugalan ubah konstitusi. Beliau menyampaikan bahwa meminta pemerintah dan DPR untuk merancang undang-undang dengan pertimbangan hukum yang tepat, tidak ugal-ugalan, dan sesuai dengan prosedur hukum, serta melibatkan masyarakat melalui partisipasi yang bermakna, ujar Herman dalam siaran pers Kamis 22 Agustus 2024. Bagaimana tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah ini, Bang Rocky? Ya, yang pertama kita harus memahami bahwa dalam sistem demokrasi memang, diberi kewenangan kepada manusia yang namanya legislatif, dalam hal ini wakil rakyat, eee, untuk bisa memproduksi undang-undang dan aturan. Itu kunci utamanya. Dengan sistem demokrasi Hmm. itu dibilang kedaulatan di tangan rakyat, rakyat mewakilkan kepada wakilnya, dan wakilnya itu atas nama rakyat boleh membuat undang-undang, boleh memproduksi aturan-aturan dan undang-undang, termasuk undang-undang yang bertentangan dengan sang pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nah, itu dulu, itu prinsip demokrasi. Kalau kita Iya. sepakat dengan sistem itu yang kita pakai, maka kita tidak bisa marah-marah kepada DPR, tidak bisa Hmm. marah-marah kepada Jokowi yang secara konstitusi diberi kewenangan bisa mengeluarkan Perpu. Yang Hmm. secara konstitusi juga DPR diberi kewenangan secara demokratis, memang mereka kerjanya membuat undang-undang dan memproduksi aturan. Sementara di pihak lain MK, tugasnya hanya memutuskan apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, gitu. Jadi saya lihat perdebatan ini tidak ada ujungnya gitu. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan bersama supaya kita tidak terjebak lagi hanya ribut ketika sebuah aturan undang-undang diproduksi, baik diputuskan oleh MK, baik diputuskan oleh DPR atau dibuat undang-undang oleh DPR, baik nanti kalau ada Perpu yang dibuat oleh presiden. Hmm. Mereka konstitusional kok di situ posisinya itu. Kenapa seperti itu? Itulah resiko kita menggunakan sistem demokrasi. Nggak, kita bisa aja berdalih atau berdebat. Demokrasi yang sesungguhnya nggak seperti itu. Mau seperti Iya. apa? Karena konsep awalnya memang seperti itu gitu. Nah, kenapa? Itulah perlunya kita mulai berpikir dengan konsep-konsep yang lain selain demokrasi. Walaupun kita tidak suka dengan sistem otokrasi, tentu kita tidak harus langsung pilihannya kalau tidak otokrasi harus demokrasi kan Hmm. gitu. Tentu kita cari sistem lain yang mungkin bisa lebih baik Baik, dari artinya itu. statement Begitu terkait Bung bahwa Wahyu. demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja juga tidak juga benar ya Bang Rocky, karena memang sejatinya demokrasi itu juga sistem yang memang, merusak begitu? Ya kalau kita lihat kan dengan konsep seperti itu kan demokrasi Iya. memproduksi undang-undang, boleh diproduksi oleh manusia, boleh diproduksi oleh wakil rakyat, dan itu memang secara demokrasi memang begitu. Nah, di negara manapun keluarlah undang-undang itu memang mengatasnamakan rakyat, tetapi intinya yang membuat undang-undang itu adalah para pihak yang punya kepentingan. Nah, tentu dengan pihak-pihak itulah yang membuat kepentingan mereka muncul. Nah, kita bisa melihat kalau undang-undang dibuat oleh bangsa Amerika tentu untuk menguntungkan Iya. bangsa Amerika, kan gitu kira-kira. Kalau undang-undang itu dibuat oleh Israel tentu membuat keuntungan untuk kaum Israel.
Kalau undang-undang itu dibuat oleh Singapura, tentu dia akan menjaga dan menguntungkan Singapura. Inilah buruknya, karena nanti akan antar bangsa, antar beradu dengan kepentingan masing-masing gitu. Padahal sesama-sama manusia gitu. Bisa jadi karena kepentingan masing-masing manusia tadi yang berbeda-beda suku bangsa terusnya, ribet sendiri karena menjaga kepentingannya masing-masing. Itulah makanya kita harus punya konsep baru gitu supaya manusia tidak diadu sesama manusia tidak boleh membuat undang-undang atau produk yang justru menguntungkan pihak yang membuat. Siapa yang membuat yang akan mendapat keuntungan di situ. Begitu. Baik baik Bang Roky, ini pertanyaan terakhir, sepertinya Islam mempunyai solusi gitu kan, bagaimana agar hal-hal tersebut artinya orang yang diberi kewenangan itu tidak semena-mena, tidak membuat aturan yang semena-mena, tidak membuat aturan-aturan yang zalim. Apakah memang, dahulu Islam pernah, melaksanakan hal tersebut dan bagaimana Islam mencegah agar orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengatur negara, diberikan kewenangan untuk apa ya, menjadi pemimpin, ini tidak membuat aturan yang, sepertinya selalu blunder gitu, menghasilkan aturan dengan masalah, kemudian diganti lagi, menimbulkan masalah lagi. Bagaimana hal itu supaya dicegah, sehingga, apa ya, rakyatnya menerima dan pemimpinnya pun adil gitu Bang Roky. Mungkin Islam pernah, melaksanakan, sistem pemerintahan seperti itu, mungkin Bang Roky? Iya. Jadi kalau kita ingin mencoba belajar menggali sistem pemerintahan, sistem kenegaraan yang dilakukan, dipraktekkan oleh manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan itu diakui juga oleh penulis eh, Barat sendiri, Michael Hart, yang menulis 100 tokoh dan menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Maka kita coba mempelajari apa yang dibuat dalam sistem kepemimpinan itu dan mengelola negara. Nah, itu yang kalau kita mau pelajari. Dari sebuah negara Madinah yang begitu kecil bisa meluas, menguasai seluruh Jazirah Arab dan berpengaruh menjadi peradaban dunia, bahkan bisa dibilang menjadi kiblat peradaban kita hari ini. Nah, bagaimana kita lihat Nabi ketika membentuk suatu sistem pemerintahan, suatu kenegaraan dengan membuat konstitusi tertulis pertama kali di Madinah. Hmm, Itu yang kemudian orang mengatakan Sahifah Madinah iya, ataupun Piagam Madinah yang kemudian kita kenal. Di antara 46 pasal itu, salah satunya itu tertulis bahwa apabila terjadi perselisihan di antara penduduk Madinah, maka keputusannya dikembalikan kepada Allah dan keputusan Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Tidak ada unsur bolehkan membuat aturan di situ yang bertentangan keputusannya dengan hukum yang Allah turunkan dan keputusan dari Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita turunkan dari fase sekarang ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Jadi kita lihat kalau sekarang hari ini orang tidak mau menggunakan aturan hmm, itu. Menggunakan aturan sendiri, membuat sendiri tanpa merujuk dan merefer kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah. Nah, itu posisinya. Nah, kita coba lihat konsep itu kalau menurut saya kita coba pelajari bersama. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Madinah mengatur masyarakat menjadi masyarakat madani. Di hmm, sana Madinah itu kita perlu buka sejarah bahwa eh, walaupun aturan syariat Islam, syariat Allah yang digunakan, tapi posisi Madinah itu mayoritasnya bukan Muslim. Muslim justru hmm, minoritas. Kita lihat bahwa 622 Masehi itu umat Islam di Madinah sangat minoritas. Justru yang mayoritas non-Muslim, tetapi mereka mhm, sepakat untuk bisa mendirikan negara dengan konstitusi Madinah yang mereka sepakat bahwa mematuhi itu dengan duk kontrak sosial bahwa kalau ada perselisihan di antara penduduk Madinah, keputusannya diserahkan kepada Allah, artinya aturan-aturan Allah, dan keputusan Rasulullah Muhammad SAW, artinya apa? Diserahkan kepada eh, hadis-hadis Rasul. Dan kalau kita hadir hari ini, sebenarnya itu bisa kita praktekkan dengan apa? Keputusan diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu kira-kira. Jadi kalau hari ini mau diterapkan tidak harus menggunakan sistem demokrasi, maka salah satu konsep boleh sebutannya seperti apa mau demokrasi, apa yang adirannya sekuler, liberal, intinya satu, masih iya, meletakkan keputusan benar dan salah itu di tangan manusia. Nah, sementara dalam hmm, Islam itu konsepnya keputusan benar dan salah, boleh dan tidak, baik dan buruk itu harus diputuskan bersama oleh syariat, yaitu Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Keputusannya di situ. Nah, itu yang membedakan.
Nah, kalau kita kaji lebih jauh kan berarti sebenarnya konsep itu kita bisa melihat membawakan Madinah menjadi negara yang madani, masyarakatnya tentram, baik, teratur, seluruh masyarakat dilindungi. Di masa Rasulullah memang ada pengkhianatan Yahudi dan Ya. Yahudi dihukum, yang lain tenang, senang. Nah, itu apakah kita tidak pingin konsep seperti itu? Nah, hanya gara-gara sebagian orang anti terhadap agama, anti terhadap ajaran Islam, sehingga mereka tidak mau menyinggung-nyinggung itu. Dan kalau kita sodorkan konsep bagaimana mengambil dari Islam mengatur negeri ini, mereka langsung menuding radikal. Saya pikir ini sementara dengan menuding radikal, mereka justru menerapkan sistem yang justru buruk gitu. Nah, kalau hari ini misalnya kita coba untuk belajar sejarah Islam, kemudian ini menerapkannya, saya pikir kalau belum semua bisa dipraktekkan, minimal kita ambil yang bisa kita pakai, yang terbaik kita coba, sambil melengkapinya, sehingga menuju kesempurnaan. Tapi jangan langsung tolak, kalau dari agama langsung tolak, dari Islam apalagi langsung tolak. Tapi justru mempertahankan sistem warisan Yunani kuno. Nah, kita perlu cek juga ya, sistem demokrasi ini kan warisan Yunani kuno. Kita Hmm. pertahankan, kita pakai, bahkan kita menganggap itu seolah-olah produk nenek moyang kita, bukan. Menganggap demokrasi itu warisan nenek moyang kita, bukan asli dari Indonesia. Demokrasi itu impor dari Yunani kuno. Nah, gitu posisinya. Itu kan idenya Westenus itu dari Yunani kuno yang melihat sistem autokrasi, sehingga dia punya ide supaya bagaimana rakyat dilibatkan untuk punya kekuasaan, memutuskan baik dan buruk, benar dan salah. Nah, itu yang perlu kita sama-sama mengingat. Jadi tidak bisa kita sekarang mengatakan udahlah kita ambil sistem demokrasi, semua undang-undang diserahkan kepada rakyat, yang menunjuk wakilnya yaitu DPR atau legislatif untuk membuat undang-undang. Ujungnya kita berantem lagi. Yang DPR ribut, berhadapan dengan MK, nanti berhadapan lagi dengan presiden sebagai legislatif. Artinya 3 pilar pemerintahan, pilar negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semua saling berantem hari ini. Kita bisa melihat ini bukan pertengkaran antar individu, tapi sudah pertengkaran antar lembaga. MK bertengkar, kemudian berhadapan dengan DPR. Sebentar lagi presiden akan menengahi, bisa saja dia keluarkan perpu, berarti tiga-tiganya ikut berseteru. Saya pikir di situ, Bung Wahyu. Baik, baik, Masya Allah, luar biasa penjelasan Bang Rocky. Baik, sepertinya waktu kita sangat terbatas nih Bang Rocky, mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup, kita ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita dengan putusan MK, apakah Indonesia terselamatkan? Tafadhol Bang Rocky. Yang jelas dengan putusan MK mungkin hanya menyelamatkan sebagian kecil, dan Indonesia tidak mungkin terselamatkan dari politik dinasti Jokowi. Mungkin hanya menghambat Kaisang. Tapi Gibran sudah lolos, bisa jadi keluarga Jokowi, dinasti Jokowi tetap berlangsung, dilanjutkan nanti kita tidak tahu. Kalau hari ini demokrasi memproduksi sosok seperti Jokowi, mungkin 5-10 tahun lagi dilanjutkan Prabowo, 5-10 tahun ke depannya lagi bisa jadi Gibran yang akan memimpin. Mungkin setelah itu sosok-sosok seperti Kaisang, sosok seperti yang lain-lain. Kemudian kita akan marah lagi, kita lihat produk aturan semakin buruk, dan walaupun negara kaya, tapi akhirnya kekayaan itu dinikmati oleh para oligarki dan pihak-pihak lain atau sekelompok orang. Sementara rakyat tetap miskin, rakyat justru dibebani dengan berbagai pungutan pajak. Baik, jazakallah khair Bang Rocky atas waktunya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan umat juga tersadarkan bahwa sejatinya demokrasi yang selama ini kita elu-elukan, kita bilang selalu bahwa akan ada perbaikan terkait demokrasi, sejatinya sejak dari rahimnya saja sudah bermasalah. Sehingga masyarakat atau umat harusnya mencari solusi lain, dan solusi tidak lain adalah dengan menjadikan Islam sebagai sandaran atau aturan, dan mudah-mudahan ini menjadikan kebaikan untuk negeri ini. Baik, saya Wahyu Tomo undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada sahabat Wahyu semua, mohon maaf juga, dan selamat menikmati kajian-kajian atau tema-tema berikutnya yang insya Allah lebih menarik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.